Pernah nggak kamu punya teman yang selalu nolak kalau diajak keluar? Yang kalau akhir pekan bukannya nongkrong, malah betah di rumah. Nonton film, nulis, atau cuma rebahan sambil denger musik. Buat sebagian orang, itu kelihatan aneh. Ngapain di rumah terus? Hidup kan harusnya dinikmatin. Padahal kalau kamu kenal lebih dekat, alasannya nggak sesederhana itu. Orang seperti ini sering disalahpahami. Dibilang aneh, dikira pemalas, atau dianggap nggak punya kehidupan sosial. Padahal di balik satu kebiasaan yang sama, ada banyak kisah dan alasan yang berbeda. Dan di antara semuanya, ada 5 tipe yang paling sering ditemui. Kita mulai dari yang pertama, tipe 1, orang yang didorong oleh pengalaman hidup. Ada orang yang nggak sengaja belajar mencintai kesendirian, bukan karena ingin menjauh dari dunia, tapi karena dunia dulu pernah terlalu keras padanya. Dia pernah berusaha jadi orang yang selalu bisa diandalkan. Selalu ada, selalu nurut, selalu bilang gak apa-apa. Tapi lama-lama, hal itu kayak tali karet yang ditarik terus, tanpa dilepas. Sampai akhirnya, putus juga. Di kantor, suaranya sering kalah sama yang lebih berisik. Dalam pertemanan, dia belajar bahwa gak semua kita itu berarti bersama. Dan dalam hubungan, dia pernah lelah karena cuma dia yang berjuang. Sampai akhirnya, diam terasa lebih aman daripada menjelaskan segalanya. Rumah jadi ruang pemulihan kecil, tempat dia bisa rebahan tanpa rasa bersalah, tempat dia bisa berpikir tanpa takut diserang. Dalam psikologi, fase ini disebut emotional decompression, momen di mana tubuh dan pikiran berhenti bertarung dan mulai bernapas lagi. Dunia luar sering salah baca. Orang yang berhenti dianggap kalah, padahal kadang berhenti itu satu-satunya cara supaya nggak runtuh dari dalam. Karena di rumah, dia nggak perlu menang, nggak perlu pura-pura kuat, dia cuma perlu tenang. Kayak laut yang akhirnya berhenti berombak. Bukan karena kehilangan kekuatan, tapi karena sudah menemukan kedalamannya sendiri. Tipe 2, introvert sejati. Nggak semua orang yang betah di rumah karena punya luka. Ada juga yang memang paling nyaman saat suasananya tenang. Ketika dunia melambat dan pikirannya bisa bernafas lagi, mereka nggak antisosial, nggak pemalu. Mereka cuma punya cara kerja otak yang berbeda. Kalau kebanyakan orang dapat energi dari kumpul dan ngobrol, orang seperti ini justru kehabisan energi di situ. Bayangkan otaknya kayak baterai yang terus nyala di tengah banyak suara. Setelah beberapa jam, lampunya mulai redup. Dan satu-satunya colokan buat ngecas ulang, ya kesendirian. Rumah buat mereka bukan cuma tempat istirahat, tapi tempat isi ulang energi mental. Mereka bukan bosenan, mereka cuma hemat energi. Karena setiap interaksi sosial itu kayak data seluler. Kalau dipakai kebanyakan, kuotanya cepat habis. Kesendirian bagi mereka bukan kesepian. Kesendirian itu seperti malam buat siang, waktu di mana dunia berhenti bising, dan mereka bisa dengar lagi suaranya sendiri. Kadang orang juga salah paham sama introvert, dikiranya antisosial, padahal bukan. Dibilang sombong, padahal mereka cuma mikir dulu sebelum ngomong. Introvert bukan orang yang menjauh dari dunia. Mereka cuma memilih hidup di frekuensi yang lebih pelan, biar bisa dengar isi pikirannya sendiri di tengah kebisingan dunia. Dan tentu nggak semua orang yang lebih sering di rumah karena nyaman. Ada juga yang masih belajar melawan rasa takut untuk keluar. Tapi itu cerita yang lain. Tipe 3, kreatif dan pemikir dalam. Kalau tipe sebelumnya butuh diam untuk pulih, tipe yang satu ini justru hidup dari diamnya. Mereka nggak sekadar menikmati kesendirian. Mereka membutuhkannya untuk berpikir, merangkai ide, dan menemukan makna. Kepalanya jarang benar-benar tenang, selalu ada sesuatu yang bergerak di sana. Pertanyaan, kemungkinan, atau potongan gagasan yang belum selesai. Bagi mereka, rumah bukan tempat melarikan diri, tapi laboratorium kecil untuk pikiran. Tempat di mana mereka bisa menulis, menggambar, atau sekadar menatap kosong sambil menyelam ke dalam diri. Dari luar, kelihatannya nggak ngapa-ngapain, tapi di dalam, dunia sedang ramai. Setiap ide, setiap perasaan, sedang dicoba, diputar, diuji. Kesunyian bagi mereka bukan ruang kosong, tapi kanvas, tempat warna-warna pikiran ditumpahkan perlahan. Mereka seperti penyelam laut dalam. Nggak semua orang sanggup turun sejauh itu, karena di kedalaman, cahaya mulai hilang dan sunyi jadi teman. Tapi justru di sanalah mereka menemukan mutiara yang gak pernah muncul di permukaan. Dan seperti penyelam, mereka tahu kapan harus naik. Setelah cukup lama di dalam, mereka kembali ke dunia, membawa sesuatu yang baru, sebuah ide, karya,
atau pemahaman yang lahir dari hening. Orang seperti ini sering dianggap terlalu banyak mikir. Padahal mereka cuma melihat hal yang sama, lebih dalam dari kebanyakan orang. Mereka bukan orang yang lari dari dunia. Mereka justru berusaha memahami dunia dengan cara yang tenang, lambat, dan penuh rasa ingin tahu. Dan kalau kamu perhatikan, mereka sering menemukan hal-hal indah yang orang lain lewati karena terlalu sibuk berjalan. Tipe 4, sensory sensitive, mudah overstimulated. Ada juga orang yang butuh tenang, bukan karena lelah berpikir atau merasa sedih, tapi karena tubuhnya sendiri minta istirahat. Orang seperti ini peka terhadap dunia. Bukan cuma secara emosional, tapi juga secara sensorik, cahaya terang, suara keras, obrolan ramai, semuanya bisa terasa seperti gelombang yang datang terlalu cepat. Bagi mereka, dunia luar itu seperti radio, yang volumenya nggak bisa dikecilin. Terlalu banyak suara, terlalu banyak rangsangan. Di rumah, mereka akhirnya bisa memegang kendali. Bisa memilih suara, memilih cahaya, bahkan memilih kapan ingin berinteraksi. Bagi mereka, keheningan bukan kemewahan, tapi kebutuhan dasar cara tubuh dan pikirannya menjaga keseimbangan. Dalam psikologi, orang seperti ini sering disebut highly sensitive person. Bukan gangguan, bukan juga kelemahan, cuma cara otak yang memproses dunia lebih dalam dari kebanyakan orang. Kalau kamu lihat, mereka sering berhenti sejenak di tengah keramaian. Bukan karena nggak peduli, tapi karena butuh waktu untuk menata ulang apa yang mereka rasakan. Rumah bagi mereka seperti tombol mute bagi kebisingan hidup. Tempat di mana suara luar berhenti dan suara batin akhirnya terdengar lagi. Dan kalau kamu perhatikan, mereka biasanya punya empati yang besar. Karena siapapun yang mudah kewalahan oleh dunia, sering juga mudah tersentuh oleh keindahannya. Tipe 5, the mindful, minimalist soul. Ada juga orang yang memilih tenang, bukan karena luka, bukan karena lelah, tapi karena sadar dunia di luar terlalu cepat. Mereka gak suka terburu-buru, gak nyaman dengan drama, dan gak tertarik ikut balapan siapa yang paling sibuk. Buat mereka, rumah bukan tempat sembunyi, tapi tempat hidup yang sebenarnya. Pagi bukan soal ngejar waktu, tapi menikmati waktu. Segelas kopi, sinar matahari, halaman buku, hal-hal kecil yang sering dilewati orang lain, tapi buat mereka justru itu yang paling berarti. Mereka percaya tenang bukan berarti pasif, pelan bukan berarti tertinggal. Karena keindahan hidup nggak selalu datang dari gerak cepat, kadang justru dari diam yang sadar arah. Orang seperti ini hidup dengan kesadaran penuh. Mereka tahu kapan harus berhenti, kapan harus bergerak, dan kapan harus sekadar duduk menatap langit tanpa merasa bersalah. Kalau kamu lihat dari luar, mereka mungkin terlihat biasa aja, tapi di dalam mereka punya dunia yang rapi, ringan, dan cukup. Kayak seseorang yang berdiri di tepi pantai. Nggak perlu ikut ombak buat tahu laut itu indah. Cukup diam, melihat, dan tahu. Dia sedang ada di tempat yang tepat. Kalau dipikir-pikir, orang yang suka di rumah datang dari banyak alasan. Ada yang pulang karena lelah, ada yang diam karena butuh tenang, ada yang berpikir dalam, ada yang sensitif terhadap dunia luar, dan ada yang memilih hidup pelan karena sadar gak semua hal perlu dikejar. Tapi satu hal yang menyatukan semuanya, mereka cuma ingin punya ruang di mana mereka bisa jadi diri sendiri, tanpa topeng, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Buat mereka, rumah bukan sekadar tempat tinggal. Rumah adalah tempat dunia berhenti berisik dan pikiran akhirnya bisa bernapas lagi. Dan kalau kamu perhatikan, orang seperti ini sering kelihatan paling damai. Bukan karena mereka punya hidup yang lebih mudah, tapi karena mereka berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai menumbuhkannya dari dalam.